Ya pemirsa, inilah segmen Hot News dengan deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi Hot News yang pertama. Israel ancam tutup Rafah. Update terkini Gaza, situasi mendadak tegang. Trump beri ancaman baru, upaya mempertahankan gencatan senjata di jalur Gaza kembali menghadapi ujian berat. Pasalnya Israel mengancam akan menutup kembali perlintasan Rafah dan menghentikan pasokan bantuan jika Hamas tak segera menyelesaikan proses pemulangan jenazah. Diketahui truk-truk bantuan kemanusiaan mulai masuk ke jalur Gaza pada Rabu 15 Oktober 2025 di tengah ketegangan baru antara Israel dan Hamas soal pengembalian jenazah sandera. Hamas menyerahkan beberapa jenazah sandera Israel pada Rabu dini hari, disusul 2 peti tambahan malam harinya. Total sudah 10 jenazah dikembalikan melalui Palang Merah Internasional sejak awal pekan ini. Seorang pejabat keamanan Israel menyebut 600 truk bantuan dijadwalkan melintasi perbatasan pada hari yang sama. Israel sebelumnya mengancam akan menutup Rafah dan memotong pasokan bantuan jika Hamas tidak mempercepat proses pengembalian jenazah para sandera yang tewas. Dari Washington, Presiden Donald Trump menegaskan kesabaran Amerika Serikat terhadap Hamas ada batasnya. Trump mengatakan Israel bisa kembali berperang kapanpun ia memberi lampu hijau jika Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata. سلمت ما بحوزتها سواء من أسرى أحياء أو من. Kita ke Hot News yang kedua, antrean panjang kendaraan mewarnai kota-kota besar di Bolivia. Seiring krisis bahan bakar yang melumpuhkan aktivitas ekonomi, hanya beberapa hari jelang pemilihan presiden putaran kedua pada 19 Oktober mendatang. Solar dan bensin makin sulit didapat, pengemudi bahkan harus menunggu hingga berhari-hari untuk bisa mengisi bahan bakar. Di El Alto, rekaman drone memperlihatkan antrean kendaraan mengular di stasiun pengisian. Sementara di Cochabamba, Serikat Transportasi melancarkan aksi blokade jalan dan demonstrasi menuntut langkah cepat pemerintah. Di Santa Cruz, sekitar 600 truk tangki berisi 20 juta liter bahan bakar tertahan berhari-hari di kilang Palma Sola, menunggu izin bongkar muat. Jumlah itu seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 6 hingga 8 hari. Perusahaan minyak negara YPFB mengaku keterlambatan disebabkan oleh tunggakan pembayaran kepada pemasok. Akibatnya hanya sekitar 60% transportasi publik yang masih beroperasi di Santa Cruz. Sektor konstruksi dan pertanian juga ikut terpukul. Ketua Kamar Konstruksi Cochabamba menyebut kelangkaan bahan bakar, naiknya harga, dan keterbatasan devisa membuat proyek-proyek berhenti total. Jika rencana pasokan bahan bakar permanen tak segera dirampungkan, ketidakpastian bisa makin dalam. Menjelang pemilu bersejarah pada 19 Oktober, krisis energi kini menjadi simbol ketidakpuasan publik, sekaligus ujian besar bagi ketahanan ekonomi dan politik Bolivia. Kita beralih ke informasi hot news yang selanjutnya. Istilah cash is king kembali ramai dibicarakan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Banyak orang memilih menimbun uang di rekening tabungan agar tetap aman di saat pasar bergejolak. Namun pakar keuangan justru mengingatkan langkah ini bisa jadi bumerang dalam jangka panjang. Perencana keuangan bersertifikat asal Pennsylvania, Jessica Goodell, menilai menimbun uang tunai di rekening bukan pilihan tepat. Nilai uang bisa tergerus inflasi dan rekening tabungan pun tak punya perlindungan layaknya kartu kredit. Artinya jika rekening dibobol, dana akan jauh lebih sulit dikembalikan. Saran berbeda datang dari Gregory Guenther, konselor perencanaan pensiun di New Jersey. Ia menyebut cukup simpan dana di rekening untuk kebutuhan 1 hingga 2 minggu saja. Jika terlalu sedikit bisa bikin cemas setiap kali belanja, tapi jika terlalu banyak Anda justru kehilangan potensi pertumbuhan dari instrumen berimbal hasil yang lebih tinggi. Gregory juga menegaskan saldo rekening bukanlah pengganti dana darurat. Dana darurat sebaiknya disimpan terpisah senilai 3 hingga 6 bulan pengeluaran di rekening tabungan berbunga tinggi. Dengan begitu uang bisa diakses kapanpun dibutuhkan tanpa resiko nilai berkurang. Kita ke hot news yang terakhir, siapa yang tanggung jawab soal Wush? Ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush kembali jadi sorotan karena beban utangnya disebut semakin menekan keuangan PT Kereta Api Indonesia atau KAI.
Sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, KAI memegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China, pengelola proyek WUSH. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin bahkan menyebut proyek ini sebagai bom waktu bagi perseroan. Anggota Komisi 7 DPR, Komisi 6 DPR, Darmadi Durianto mencatat, hanya dalam 6 bulan beban keuangan KAI sudah mencapai 1,2 triliun rupiah dan bisa menembus 6 triliun rupiah pada 2026 jika tak segera direstrukturisasi. Meski begitu, Kementerian Keuangan menegaskan proyek ini tak membebani APBN. Dirjen Pembiayaan dan Risiko Suminto memastikan, proyek ini murni skema bisnis to bisnis tanpa dana pemerintah. Laporan keuangan KAI menunjukkan Pilar Sinergi BUMN Indonesia merugi 4,19 triliun rupiah sepanjang 2024 dan 1,62 triliun rupiah pada paruh pertama 2025. Holding BUMN Nusantara kini menyiapkan sejumlah opsi, mulai dari suntikan modal, penambahan ekuitas, hingga menjadikan sebagian aset KCIC sebagai aset negara dengan skema BLU. Menteri Keuangan sekaligus Dewan Pengawas Nusantara Purubaya Yudhisa Dewa menegaskan, pemerintah tidak wajib menanggung utang proyek WUSH. Namun Nusantara menyebut punya kemampuan yang membantu lewat dividen BUMN yang mencapai 90 triliun rupiah per tahun.